رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغير اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحمة الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين. كما قال أن الله يرسل منا ثواب قراءتنا إلى الله آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات. نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين بهذا المسجد. نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا وفي مقدمتهم شيخنا معلم كتاب حسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين. وبأن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه يحميها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, kita, para bapak hadirin, di khusus warga bersama Alim Kiai Syafi'i Hadani, pengurus serta jamaah Majelis Alim Mu'alim Kiai Syafi'i Hadani. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Ahad ini, minggu terakhir di bulan Januari, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir. Dalam harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga Mu'alim yang telah menyediakan tempat dan segalanya sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut bacaan kitab kita di halaman 13. Allah Ta'ala wasal Syafi'i rahimahullah ta'ala as-subha di masjid Abi Hanifah rahimahullah ta'ala wa fihi qawluhu wa lam yaknu ta'adduban ma'ruf. Ini bukannya toleransi, ada toleransi beragama, ini toleransi pendapat. Wasal Syafi'i, al-Imam Syafi'i sholat subuh, Imam Syafi'i sholat subuh di Masjid Abu Hanifah. Imam Syafi'i sholat subuh berjamaah di Masjid Abu Wafihi kubur. Di kubur di masjid itu ada kuburnya Imam Abu. Nah, Imam Syafi'i sholat subuh berjamaah di Masjid Abu Hanifah. Di masjid itu ada kuburnya, Abu Hanifah. Makanya masjid itu dikatakan Masjid Abu Hanifah. Ada orang yang melarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, ini Imam Syafi'i sholat subuh. Kan Imam Syafi'i sholat subuh di Masjid Abu Hanifah. Di masjid itu ada kuburan Abu Hanifah. Sholat subuh Imam Syafi'i gitu, bukan siapa-siapa. Kan ada orang yang melarang sholat di mana? Kuburan. Di mana? Bukan di dalam masjid itu. Di samping masjid ada kuburan, kagak mau sholat berjamaah. Ya. Nah, ini bukan hanya di samping kuburan, di masjid. Di masjid itu ada kuburan Abu Hanifah. Imam Syafi'i sholat di itu. Falam yaknut. Imam Syafi'i itu sholat subuh di kuburan Abu Hanifah nggak baca qunut. Padahal kan menurut pendapat beliau sholat subuh kan itu aja. Karena sholatnya di Masjid Abu Hanifah, yang mana Abu Hanifah itu berpendapat tidak perlu qunut, beliau itu sholatnya nggak pakai. Kenapa? Taat bukan karena beradab dengan Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifahnya sudah meninggal dunia, kuburannya itu masih diadab. Jadi Imam Syafi'i sholat subuh di Masjid Abu Hanifah. Di dalam masjid itu ada kuburan Abu Hanifah. Dia sholat subuh kagak baca qunut. Ya, kenapa? Karena menghormat, memuliakan Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah tidak sependapat dengan Imam Syafi'i yang menyunat membaca qunut. Imam Abu Hanifah tidak. Nah, itulah namanya saling menghormat, tidak ada yang menyalahkan lah. Jadi ini ada dua di sini, dalam sudut akidah juga, dalam sudut fikih gitu. Dalam sudut fikih itu tadi. Ya, jadi apabila kita mau mengikuti suatu mazhab, ya, tidak mesti harus sepanjang umur kita nggak boleh kita tinggal mazhab, bukan. Nah, itu buktinya Imam Syafi'i sendiri nggak ada qunut. Kenapa? Karena sholatnya ya, di Masjid Abu Hanifah. Ini masalah fikih. Adapun masalah tauhid atau akidah, boleh ya, orang sholat
di masjid yang ada apa nih? Kuburan. Nah itu Masjid Nabawi di tengah-tengah ada kuburan. Kan ada teman-teman kita yang larang. Padahal kuburan bukan di dalam masjid, ada mana? Samping masih nggak boleh. Nah ini di dalam aja udah boleh kan gitu. Baik. Dan kemudian berikut kisah berikutnya adalah walamma hajjal mabrur, ketika Al-Mansur, nah ini salah seorang Amirul Mukminin, Raja Al-Mansur. Ini waktu zaman Khalifah, ya, Khalifah, ya, zaman Khalifah Abbasiyah Al-Mansur, Raja Mansur, haji, itu haji, yang namanya orang haji kan ziarah ke Madinah. Di Madinah ada Imam Malik. Walamma hajjal Mansur qala li Malik, ketika Raja Mansur pergi haji ziarah ke Madinah, di sana ada Imam Malik. Nah Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Apa kata Raja Mansur kepada ulama namanya Imam Malik di Madinah? Kata Al-Mansur, qad azamtu an amro, ya, di kutubika. Qad azamtu an amro di kutubika hadhihi allati sunnataha. Ya. Nah kemudian patantah, nih perintahnya raja kepada kepada Imam Malik. Patantah summa asbiha fi kulli misrin fi kulli misra, fi kulli misrin, ini nakirah min amsalil muslimin min harus qatan wa amuruhum an amro wa amuruhum bi'an gitu. Ini hamzanya ada di atas, jangan bawah. Bi'in gitu, bukan bi'an. Bi'an ya'malu bima fiha wa la yata'addaha ila ghairiha. Faqala ya amirul mu'minin la taf'al. Jadi sampai bulan setelah Musa Imam Syafi'i tadi yang tidak baca kunut saat berada di wilayahnya Abu Hanifah, ini Raja Mansur pergi haji. Saat ziarah di Madinah ketemu dengan Imam Malik. Apa kata Raja Mansur kepada Imam Malik? Saya bercita-cita, ya. Berniat. Kalau niat itu langsung diniatin, langsung kerja itu niat. Kalau keinginannya sekarang ngerjainnya akan datang, namanya apa? Azam, cita-cita orangnya. Kita kan bisa nggak bedain niat sekarang. Saya besok niat mau ngaji, besok niat mau ngaji. Pengen dari sekarang ngajinya besok, itu bukan niat namanya apa? Bercita-cita. Jadi kata Raja Mansur, saya bercita-cita an amro, bercita-cita ingin perintah, ingin memerintahkan di kutubilah hari ini, memerintahkan supaya buku-buku, maksudnya buku-bukumu wahai Imam Malik itu, diantaranya kita motok Imam Malik. Kemudian apa? Pendapat Imam Malik. Saya berencana lah gitu, bercita-cita berencana ingin menjadikan buku-bukumu, pendapat-pendapatmu lah yang akan yang akan menjadi dasar negara lah, mazhab Imam. Saya berencana akan merintah semua rakyat agar supaya ngamalin tuh isi buku-buku alati sonataha yang kamu telah susun, patantah. Nah, kemudian saya perintah agar supaya buku-bukumu itu kalau sekarang itu disebarluaskan, difotokopi supaya banyak. Semua kemudian kirim, buku-bukumu, pendapat-pendapatmu kirim kemana? Di kulli misrin, semua tempat. Sudah kita negara kita dua. Kita punya satu negara dari timur ke barat. Kirim ke seluruh daerah. Min amsalil muslimin, dari seluruh wilayah negeri Islam. Kirimin satu nuskos. Kirimin satu apa? Satu
eksemplar dari hukummu supaya semua negeri ini ngamalin mazhabmu gitu. Ini kata saya. Wa amruhum, setelah buku-bukumu tersebar kemana-mana, aku perintah. Saya berencana ingin memerintah semua warga biaya malu bimabiha supaya semuanya mengikuti mazhab kau, gitu, mazhab kau Malik. Layak tak ada ilawiyah, jangan pakai mazhab lain selain mazhab kau. Gitu. Itu kata Raja Mansur kepada Imam. Apa jawabannya Imam Malik? Coba kita lihat jawabannya. Maka kata Imam Malik kepada Amir Mu'min Mansur, la tab'al hadha, wahai raja, jangan kamu lakukan ini. Berikanlah orang kebebasan ngikutin mazhab yang dia yang mau gitu. Jadi Imam Malik itu sendiri melarang raja untuk apa? Memaksa semua orang mengikuti pendapat beliau. Jangan kamu lakukan ini. Kenapa? Fa'inan nasa sababat ilaihim aqawil. Karena anas, ada anas orang-orang sababat ilaihimul aqawil. Artinya sababat ilaihimul aqawil sebelum ada pendapat saya, mereka itu sudah mengikuti pendapat orang lain gitu. Jangan dia dipaksain orang lain mengikuti pendapat saya gitu. Karena orang-orang lain itu sebelum ada saya, mereka itu sudah mengikuti pendapat-pendapat orang lain, sahabat-sahabat dan lain-lain. Tabi'in, sami'ul hadis, mereka sudah mendengar hadis sebelum dengar hadis dari saya. Warawah riwayat, mereka orang-orang itu lebih dahulu sudah meriwayatkan riwayat-riwayat sebelum mereka dengar riwayat dari saya. Fa'asawtakulu qawmin bima sabaqa ilaihim min istilafin nas. Setiap orang sudah ngambil, sudah memilih, ya, bima sabaqa, dengan pilihan, dengan pendapat ulama-ulama yang mendahului mereka. Ya kan macam-macam pendapat, orang-orang udah mengambil pendapat-pendapat yang mendahului mereka. Oleh karena itu enggak usah pendapat saya dipaksakan kepada siapapun gitu. Pada inas nih kata Malik, da'in nasa wa mastawa kullu baladin minhum yaqusim. Nah, itu biarkan warga lah, itu warga. Biarkan warga, tiap-tiap warga wa mastawa beserta apa yang dia pilih. Ya. Jadi da'in nasa wa jadi wawunya wawul ma'iyah. Da'in nasa ma'ah gitu lah. Jadi wawunya itu wawul ma'iyah, wawul mu'atab. Da'in nasa ma'ah itu ma'ah mastaro kullu baladin minhum yaqusim. Biarkanlah tiap-tiap warga memilih, ya. Memilih apa itu? Memilih pendapat, ya, pendapat mereka masing-masing mengenai siapa imam yang mereka ikutin. Nah itulah apa itu jawaban Imam Malik saat Raja Mansur berencana ingin menjadikan mazhab Malik ini adalah mazhab yang diamalkan di seluruh negeri Islam. Nah kata Imam Malik jangan. Ini artinya apa? Artinya tidak mesti seseorang apabila dia itu mengikuti mazhab tertentu sampai seumur hidup dia harus mengikuti. Apabila dia jumpai ada pendapat yang lebih kuat, boleh nggak dia mengikuti mazhab yang pendapatnya lebih kuat? Boleh. Gitu. Wakila innal ladzi fa'ala dzalik wa Harun Rasyid. Yang berpendapat yang apa itu, yang berencana ingin menjadikan mazhab Malik adalah mazhab yang berlaku di seluruh negeri Islam, bukannya Raja Mansur. Siapa? Raja Harun Rasyid. Ada yang tadi kan Raja Mansur. Ada yang berpendapat bukan Mansur, siapa? Harun Rasyid. Kan Harun Rasyid raja yang terkenal itu, ya, dinasti Abbasiyah. Wa annahu syawara Malikan. Ya, pernah Harun Rasyid syawara Malikan, artinya minta pendapat. Syawara minta pendapat Imam
Malik. Ya. Apa pendapat yang dikatakan oleh Harun Rasyid kepada Imam Malik? Bi ayu alikol muwaqqa'ah fil Ka'bah. Jadi Harun Rasyid berencana ingin menggantung kitab Muwatta di kelambu Ka'bah. Menggantung kitab Muwatta Malik di kelambu Ka'bah. Jadi maksudnya bukan menggantung di paja, supaya orang-orang ngamalin mazhab dia. Gantung itu maksudnya bukan gantung dipajang di kelambu Ka'bah. Jadi kalau dulu sesuatu mau diviralkan itu digantungnya mana? Kalau sekarang kan diviralkan bagaimana? Viral, pokoknya kita mau viralkan apa bisa? Tak orang udah tahu. Oh, sekarang kalau dulu mau diviralkan pakai apa? Karena kan ini belum ada. Ya, kalau dia belum ada, televisi mana? Jadi diviralkannya melalui apa? Ka'bah. Sebab Ka'bah itu semua orang pada datang ke situ. Ya, orang haji, orang umroh kan pada datang ke Ka'bah. Nanti orang haji, orang umroh lihat tuh, itu viral. Ini Harun Rasyid ingin memviralkan Muwatta Imam Malik, gantung di kelambu Ka'bah. Maksudnya apa? Supaya seluruh warga ya yang dipakai mazhab dia Malik itu ya. Baik, wayang bilunas alamapi itu ya. Artinya rencana Harun Rasyid memerintah nas, maksudnya memerintah warga alamapi ngamalin mazhab Malik yang ada di dalam apa? Muwatta. Oh, yang tadi kan Mansur, pelajaran Imam. Nah, ini Imam Malik ini juga di waktu zaman Imam Malik rajanya itu bukan satu raja. Ada Mansur, ada apa dari Harun. La'alla hadzal amru takarrara marratain. Ada orang bertanya, tadi katanya Raja Mansur, oh yang sekarang dia Harun Rasyid. Nah, kemungkinan ada dua kejadian gitu. Pada waktu Raja Mansur berencana ingin jadikan mazhab Malik mazhab yang berlaku di negara. Waktu Harun Rasyid pun gitu. Jadi peristiwa ini terjadi 2 kali. Nah, sekarang kita lihat apa jawaban Imam Malik terhadap Harun Rasyid. Jawabannya sama itu. Ya. Jadi Imam Malik melarang Harun Rasyid menjadikan mazhabnya ya, mazhab yang wajib diikuti oleh seluruh warga. Jadi, kemudian ada kisah berikut yaitu Waruya Anil Khalifatil Khamis. Nah, Khalifah Rasyidin yang kelima ya. Padahal ini ya jauh setelah Sayyidina Ali. Yang kita kenal Amirul Mukminin apa Khalifah Ar-Rasyidah. Khalifah Ar-Rasyidin ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelahnya Ali udah nggak ada lagi Khalifah Ar-Rasyidin. Ada-adanya itu kan. Wah, pada waktu yang menjadi raja siapa nih? Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz raja. Nah, beliau ini digolongin oleh ulama termasuk ulama Rasyidin. Kenapa? Karena kepemimpinannya sangat adil. Sama pada saat kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Padahal beliau ini raja. Pada saat siapa ini tadi? Umar bin Abdul Aziz jadi raja. Ini dinasti Abbasiyah juga di setelah Harun Rasyid. Apa yang terjadi? Beliau berkata, siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz. Ma uhibbu anna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yasribun ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz khalifah yang paling adil ya. Dari raja-raja, makanya digolongin khalifah atau ini ya. Jadi pernah nih Khalifah Umar bin Abdul Aziz malam hari. Jadi beliau itu kantornya itu bukan hanya siang ya. Kantor ngurusin negara siang malam. Kalau malam pakai apa? Lampu orangnya ya. Ini lampu ruangan
dari uang negara. Tatkala siapa Umar bin Abdul Aziz malam hari lagi bekerja itu terang tiba-tiba ada anak yang masuk. Kata bapaknya Umar bin Abdul Aziz, kamu masuk ada masalah apa? Gitu. Kata jawaban anaknya, ada masalah keluarga. Ada masalah. Langsung mati, lampu dimatiin. Lampunya dimatiin. Ya. Kata Umar, kalau kamu mau ngomong sama saya masalah keluarga, saya matiin lampunya dulu. Kenapa? Karena lampu ini menggunakan dana apa? Menggunakan uang negara. Gak pantas uang negara kita gunakan untuk apa? Nerangin masalah keluarga. Matiin lampunya. Oke, ini contoh. Ya, matiin lampu. Gak berani menggunakan lampu negara untuk membicarakan soal apa? Keluarga. Inilah sebagai contoh. Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz dibolongin Khulafa ar-Rasyidin yang ketiga. Ini Umar bin Abdul Aziz juga berencana. Ya, apa berencana ini? Kata apa Raja Umar bin Aziz, ma uhibbu anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu law kana qawlan wahidan lakana nasu fi dikin. Jadi kata Raja Umar bin Abdul Aziz, sebetulnya saya pengen ya negara kita ini satu mazhab. Sebetulnya saya pengen negara saya ini satu mazhab. Seperti berarti Raja Mansur dan Raja Harun al-Rasyid. Saya pengen ya negara ini satu mazhab. Kenapa? Layak sekalipun agar supaya mereka itu tidak saling supaya mereka tidak saling menyalahi, kan satu mazhab kan berarti satu, agar supaya mereka tidak berbeda-beda gitu. Namun gitu akhirnya niat saya tidak terlaksana. Kenapa? Li'annahu law kana qawlan wahidan lakana nasu fi dikin. Karena kalau satu negara saya wajibin satu mazhab, ini saya manusia akan sempit. Kalau satu mazhab sempit, nah ini lantaran inilah yang tadinya saya tekad jadi satu mazhab, saya bebasin siapa aja yang mau ikutin boleh. Kenapa? Karena kalau diwajibin satu mazhab, lakanan nasu bikin. Nah nanti warga menjadi apa? Sempit, ya, sempit. Gitu. Karena istilahul ulama apa? Istilahnya ulama rahmat. Ya, contoh. Ya, kalau mau ini negara harus mengikuti mazhab Syafi'i. Gitu. Mazhab Syafi'i. Nyentuh ini batal, nyentuh perempuan batal. Ente mau tawaf gitu. Ente tawaf kan tawaf itu nyampur laki sama perempuan. Nah kalau ente mengikuti mazhab Syafi'i, berat nggak? Nah itu masih gede. Susah. Nah itu. Jadi oleh karena saya nggak mau beratin orang gitu kata Umar bin Abdul, jadi rencana saya nggak jadi. Ya. Itu sama seperti tadi rencananya Raja Mansur dan rencananya siapa? Harun al-Rasyid. Ini banyak sahabat-sahabatnya orang haji. Kalau Imam Syafi'i orang haji itu ya melontar hadis tasrik dimulai dari Abid Nur ke kelinci matahari. Ya, kelinci matahari. Ini bisa dilakukan karena waktu zaman Imam Syafi'i orang haji belum jutaan, belum banyak. Ini melontar kalau belum ke kelinci belum boleh. Kalau ini melontar hadis tasrik sudah 12 sebelum sholat nggak sah. Kalau mazhab lain kan sah. Nah kalau seandainya negara Arab Saudi mewajibin gitu ya, mewajibin melontar ngikutin satu mazhab, gimana? Masalah ya, melontar 24 jam aja orang nggak muat, apalagi kalau melontar diwaktuin satu. Ini penetapan bulan Ramadan, namanya penetapan tanggal 1 Ramadan itu. Imam
ini setiap bukan setiap negara, setiap daerah yang matlahnya beda-beda, ngelihatnya beda-beda. Ngelihatnya ngelihat bulan, beda. Kalau di sini ngelihat bulan, berarti belum mulai puasa. Kalau di sana belum, berarti belum. Ini negara kita apa nih? Membujur dari Sabang ke Maros. Nah, ada berapa matlah itu? 3 matlah. Ada Indonesia bagian timur, ya. Ada Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian. Di setiap bagian-bagian itu tidak kurang dari setengah jam. Berarti matanya lebih kan? Oh ini, Mak Indonesia bagian timur, ya. Nah, kemudian Indonesia bagian tengah, itu bedanya setengah jam. Ada lagi Indonesia bagian barat. Nah, dari barat ke timur bisa jadi 1,5 jam. Itu bisa kita buktiin kemarin tuh. Malam tanggal 1 Januari ini. Malam tanggal 1 Januari. Orang Irian, orang Papua itu udah menyatakan tanggal 1 Januari. Di sini baru setengah 12, di sini baru berapa? Oh, berarti matanya kan? Kalau mau mengikuti mazhab Syafi'i berarti orang sana bagian timur lihat bulannya sendiri. Ya. Nah, orang tengah sini lihat bulannya sendiri. Orang barat lihat bulannya sendiri. Kalau mau kelihatan bulan, berarti orang sana proses duluan gitu. Yang di tengah entar kalau melihat kacau aja. Nah ini contoh. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, seandainya saya mau wajibin seluruh warga satu negara mengikuti satu mazhab, maka nasu bilik, nah itu sulit ya. Jadi di sini kan lebarannya nggak sama, ini puasanya nggak sama, lebarannya nggak sama. Nah sekarang mengikuti pendapat mazhab lainnya yang Abu Hanifah yang mengatakan satu negara satu mata, walaupun berbeda-beda mata, kalau memang dia satu negara termasuk satu mata, itu nanti mengikuti mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Baik. Wa annahum a'immatun yuqtada bihim, kata Umar bin Abdul Aziz. Para imam-imam adalah imam yang mesti diikuti. Yang dia beda-bedain. Imam Abu Hanifah boleh, Imam Malik boleh, Imam Ahmad boleh, Imam Syafi'i juga boleh. Annahum a'immatun boleh. Mereka itu para imam yuqtada bihim, yang boleh diikuti. Kalau akhadha rajulun biqauli ahadin lakana sunnah. Kalau seorang mengikuti pendapat imam yang dia inginkan, lakana sunnah, itu memang yang disuruh. Artinya itulah yang memang disuruhnya, tidak menyimpang gitu ya. Nah itu pendapat Umar. Apa kisah yang terjadi waktu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik, kita lanjut. Waruya Al-Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhu annahu qala. Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhu annahu qala. Laqad nama Allahu bi ikhtilafi ashabihi. Ini Qasim bin Muhammad salah seorang ulama tabi'in. Dia berkata, laqad nama Allahu bi ikhtilafi ashabihi. Apa di laqad nama Allah telah memberi manfaat ya, orang-orang yang mengikuti pendapat sahabat yang berbeda-beda ya. Kan sahabat dulu kan belum ada mazhab Abu Hanifah belum ada, kan yang sahabat nih Abu Hanifah belum ada. Kan kalau mau urutan itu Abu Hanifah dulu, Abu Hanifah kemudian baru Malik baru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i baru Imam Ahmad bin Hanbal. Pada waktu zaman sahabat belum ada imam-imam. Namun masing-masing sahabat mengikuti pendapat sahabat senior yang dia ikuti. Ya. Kita mau mengikuti pendapat sahabat ini boleh, mengikuti sahabat ini boleh. Ya. Jadi kata Qasim bin Muhammad, Allah telah memberikan manfaat dengan beda-bedanya sahabat Nabi mengikuti pendapat sahabat yang lain. Fi amalihim, ya, la ya'malul amil bi amali rajulin minhum illa wa anu bisa. Setiap sahabat berpendapat gitu, berpendapat mengikuti siapa aja boleh.
Anahu bisa artinya luas, nggak sempit, boleh mengikuti pendapat siapa saja. Itu sebelum adanya mazhab. Waruya an Abi Hanifah An-Nu'man. Nah ini Abu Hanifah ya. Abu Hanifah ya. An-Nu'man. Nah jadi Abu Hanifah itu bukannya nama. Abu Hanifah itu punya namanya Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man bin Thabit ya. Diriwayatkan dari Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah namanya? Nu'man bin Thabit. Anahu kana yaqul Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah berkata, la yang bagi liman lam ya'rif dalili ayyuti bikalami. Tidak boleh bagi orang yang belum mengetahui dalil saya. Tidak boleh bagi orang yang belum mengetahui dalil saya. Dia hanya baru tahu pendapat saya. Dia belum mengetahui dalil saya. Dia baru hanya mengetahui pendapat saya, belum tahu alasan apa saya berpendapat. Belum boleh dia memfatwa kata-kata saya. Jadi saya ulangi, orang yang belum tahu dalil saya, dia hanya baru tahu pendapat saya. Tidak boleh dia memfatwa, ngikutin saya. Kalau memang belum tahu apa yang dalil. Gitu. Nah kalau orang udah tahu dalilnya boleh. Kenapa boleh? Sebab kalau udah tahu dalil, dia tahu dalil yang lain lebih kuat. Boleh ikutin sama, nggak usah ikutin saya. Gitu. Nah itu pesannya dari Abu Hanifah. Bahkan kalau jawab anhu idza atta yaqul hadza ra'yun. Abu Hanifah apabila ditanya masalah oleh orang, tuan guru, ya saya mau nanya masalah ini gimana jawabannya? Apa jawabnya? Ini pendapat Nu'man. Ini pendapat Nu'man. Ini pendapat Nu'man bin, maksudnya dirinya, yakni nafsa. Apa kata-kata itu? Ini pendapat Nu'man. Artinya dia nggak maksa orang mau mengikuti apa? Pendapat dia. Ini pendapat Nu'man. Seandainya ente mau mengikuti pendapat lain yang menurut ente dalil yang lebih kuat, apa? Diberikan lebih. Nah, jadi kata-kata ini pendapat Nu'man, maksud beliau itu bahwa ahsanu maqadarna alaihi. Inilah pendapat saya yang saya bisa katakan. Paman ja'a bi ahsana minhu bahwa aula bisawab. Apabila pendapat lain yang lebih baik, yang lebih kuat dari pendapat saya, itu yang harus mengikuti jalan saya. Itu ya gitu. Baik, kemudian Imam Malik kembali pada Imam Malik. Karena sahabat Ahmad Imam Malik rahimahullah kata Imam Malik, "Mamin ahadin illa huwa ma'khudun min kalamihi wa mardud." Ya, setiap ulama omongannya boleh diterima, boleh tidak. Setiap imam omongannya boleh, pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak. Illa maksumah, kecuali ini, kan beliau mengatakannya di Madinah. Illa sahibal qabr. Nah, kecuali pendapat dia. Nah, pendapat Rasulullah SAW. Nah, kalau pendapat Rasulullah nggak boleh ditolak. Ya, selama itu pendapat tentang sabda Nabi Muhammad, saya Abu Hanifah, boleh ditolak. Ya. Ini ngomong-ngomong boleh ditolak, boleh tidak bagi orang yang ijtihad. Nah, kalau orang nggak ijtihad boleh diikuti. Ini bukan berarti ini kan ada orang sekarang belum apa-apa udah pendapat Malik, kenapa? Enggak. Bagi orang yang memang bisa berijtihad. Nah bagi orang yang memang orang suka dikupai belum bisa, mau nyalain mau Malik apa? Ya, jadi akulah yang dijual mana rijal, mereka rijal juga rijal, ya cuma laki. Malik laki-laki lo laki-laki, tapi otak lo lah gitu. Kalau laki-laki ini mungkin sama. Maksudnya jadi ulama. Mereka ulama, dia ngaku dirinya apa? Ulama mengikuti mazhab. Inilah jadi yang dikatakan tidak boleh dipaksa bagi orang yang sudah bisa ngambil dalil sendiri. Kalau memang orang yang nggak bisa ngambil dalil, ya harus mengikuti pendapat apa?
imam. Kalau memang dia belum tahu ya harus nanya. Contoh, saya orang awam itu mau tawaf ya. Kalau saya ngikutin mazhab Imam Syafi'i tadi, kalau kaki saya diikat, ya kadang-kadang tangan kita begitu udah kita ini lah, air kaki diikat, yang ini tuh, perempuan, diikat. Nah, saya kan bukan ahli jihad. Nanya Ustaz, gimana tuh Ustaz carinya gitu? Nanya gimana berarti? Nanya gimana tuh Ustaz? Nah nanti Ustaz yang akan kasih tahu. Jadi kalau ente lagi tahu agar supaya untuk ente kagak batal, diinjak sama orang bukan caranya mengikuti mazhab yang mengatakan tersentuh perempuan tidak batal. Nah kemudian Ustaz itu ngasih tahu caranya gimana, ada caranya gitu. Itu kalau memang nggak bisa sendiri ngikutin ya, cara yang dikasih tahu oleh Ustaz. Dan kalau memang kita ahli dia nggak usah nanya yang udah tahu dari ini. Itu. Jadi jangan salah dipahami. Ketika Imam Malik membuka apa? Kemerdekaan bagi siapa aja mau mengikuti mazhab itu dibuka bagi orang yang nggak pandai berijtihad, mau mengikuti siapa boleh. Tapi kalau orang yang tidak pandai itu mesti dia apa? Mesti ngikutin guru yang bermazhab tertentu. Baik, kita lanjut cerita lagi. Sampai mana tadi? Kama sabata Imam Malik rahimahullah anhu qala min ahadin, tidak ada seorang ya illa kecuali mahfuzun min kalami, boleh diambil boleh ditolak pendapat illa maksum, kecuali pendapat atau omongan yang tidak boleh ditolak adalah pendapat yang Rasulullah. Maksum itu maksudnya Rasulullah yang terpelihara daripada segala macam kesalahan. Kalau ulama itu bukan Rasul, kadang-kadang pendapatnya benar, kadang-kadang apa? Salah. Tapi yang benar itu dapat pahala dua, yang salah dapat pahala. Yang tahunya salah atau benar nggak ada yang tahu, hanya Allah. Iya. Nggak tahunya itu benar, dari mana tahu? Ya, pokoknya yang salah satu, yang benar apa? Dua. Oh yang benar yang mana? Allah alam, kan yang tahu hanya Allah. Nih. Baik. Kemudian warawal hakim. Wal Baihaqi an Syafi'i radhiyallahu anhu annahu kana yaqul. Ini Imam Syafi'i, imam kita. Kata Imam Syafi'i, idza sahha haditsu bahwa madhhabi. Idza sahha hadits bahwa kan Imam Syafi'i terkenal dengan ahlul hadis. Kalau Abu Hanifah ahlul ra'yi. Jadi ada dua kubu. Kubunya ahlul hadis, ada kubu kelompok. Ada kelompok ahlul ra'yi, ada kelompok ahlul hadis. Kalau ahlul hadis kelompoknya Imam Syafi'i sama Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifah kubunya ahlul ra'yi. Kata Imam Syafi'i yang kelompok ahlul hadis, kalau menurut saya, pendapat saya hadisnya ini, ya tadi itu, ya, apa itu? Aula masuk nisa, bawah itu kan dalilnya itu aula masuk nisa. Apabila kamu lamasan nisa, batal wudhu kan gitu. Ya, menurut Abu Syafi'i lamasa, ini lamasa kata bahasa Arab yang mengandung dua arti. Ada arti hakikat, ada arti majaz. Ada dua arti hakikat, ada majaz. Mungkin orang yang belum pernah ini, maaf ya, hakikat atau majaz. Saat saya bilang, saya mau buang air gitu, saya mau buang. Nah, arti hakikatnya buang air apa? Air setumpahin dibuang. Itu namanya arti hakikat. Nah, saya mau buang air, apa artinya buang air? Air saya tumpahin itu, air di ember saya buang. Nah itu arti hakikat daripada buang air. Nah terkadang buang air diartikan majaz.
Apa itu? BAP. Tahu BAP nggak? BAP. Nah itu kalau buang air diartiin BAP berarti apa itu? Macan. Kan bunga itu haram ke macan. Ada hakikat tadi. Nah sekarang nih alam masuk Indonesia. Alam su. Alam su ini apakah artinya apa hakikatnya alam su? Apa hakikatnya arti macan alam? Kalau menurut Imam Syafi'i alam su arti hakikatnya itu bentuk. Alam su menurut Imam Syafi'i arti hakikatnya apa? Bentuk lain jenis. Apa tahu? Ya, tuh bentuk dicolek lah kalau kita tahu ini bentuk. Ini dicolek perempuan yang bukan mahram. Orang nggak tahu loh kenapa? Karena alam itu arti hakikatnya apa? Nah, kalau alam itu diartiin jima itu aja. Jelas. Menurut Imam Syafi'i alam itu arti hakikatnya apa? Bentuk. Kalau alam itu diartiin jima seperti pendapatnya Imam Malik, alam itu diartiin jima itu aja bukan begitu. Nah, sekarang ada satu arti hakikat, satu arti majaz. Lebih utama kita pakai yang mana? Yang hakikat selama tidak ada hal-hal yang menunjukkan yang dimaksud arti majaz, gitu. Ini contohnya, saya ngelihat asap di hutan. Saya ngelihat asap di hutan. Asap ini kan ada dua arti. Arti hakikatnya asap macan. Kalau orang Sunda bilang mau. Orang Sunda bilang arti macan apa? Mau. Kalau Betawi macan. Nah, arti asap itu mau ada. Kalau asap diartiin pemberani macan. Kalau diartiin asap pemberani namanya apa? Arti pengaliran. Nah, kapan saya mau artiin arti hakikat? Kapan saya mau artiin arti? Kalau ada korina, gimana korina? Saya ngelihat asap di hutan. Nah itu lebih baik arti hakikat atau apa? Hakikat di hutan, gitu. Tapi kalau saya ngelihat macan, gimana? Iya, saya melihat macan dia mati ruang ring di atas ring tinju. Saya melihat macan di ring tinju. Emang ring tinju ada macan? Di ring tinju ada macan nggak? Ada apa ini? Oh, ada orang pemberani Muhammad Ali itu memang macan. Ini lihat. Kata Imam Syafi'i, la masa artinya apa? Bentuk. Ya. Saya lebih memilih arti hakikat daripada kalau Imam Malik mengatakan arti hakikatnya itu adalah apa? Jima. Oleh karena itu kalau bukan jima batal, yang batal jima. Kalau yang kedua karena itu dia ulama itu kan ada alasan masing-masing. Jadi kita kembali kepada saudari yang terlalu jauh. Kita kembali kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan berhubung beliau ini termasuk kelompok ahli hadis. Kalau pendapat saya yang berdasarkan hadis itu, ya ada hadis yang lebih kuat daripada pendapat saya, ambil yang jangan ngikutin apa? Itu maksudnya. Kata Imam Syafi'i tidak soal hadis bahwa kalau ada hadis yang lebih sahih daripada hadis yang menjadi dalil saya, ikutilah mazhab itu. Saya juga akan ikuti itu. Waktu riwayatin ada riwayat lagi mengatakan, bila ra'aitum kalami yukhaliful hadisat fa'malu bil hadis itu. Kalau ente jumpai, ya apabila kamu lihat pendapatku, ucapanku, pendapatku berbeda dengan hadis, berbeda dengan hadis Nabi, yang kamu amalin bukan pendapatku, dia yang kamu amalin apa? Hadis. Jika pendapatku berbeda dengan hadis Nabi, yang kamu amalin yang mana? Oh, malu bil hadis. Jangan amalin pendapatku, amalinlah hadis. Waktu itu dikalami Allah Said, buang. Waktu itu aja bukannya pukul,
Pukullah pendapatku, maksudnya dipukul, kenapa dipukul? Maksudnya pendapatku ini buang sejauh-jauhnya, jangan pakai pendapatku. Kalau pendapatku ini bertentangan dengan apa? Dengan hadis. Wadribu bikalami, artinya buanglah pendapatku. Allah khair. Apa Allah khair? Buang di sana, di tempat yang jauh, di luar pagar gitu. Buanglah pendapatku di luar pagar. Yang kamu pakai apa? Wafal. Nah ini masih berlanjut kata-kata Imam Syafi'i lagi. Apa kata beliau? Mahma qultu min qaulin au asfaltu min aslin Fabalagokum an Rasulillah SAW khilafah ma kuntu fal qawlu ma qalahu Rasulullah SAW. Jika dia udah lagi mahma kuntu minoli, artinya apapun pendapatku, au asal min aslin. Apa itu asal min aslin? Apapun dalilku, kan kalau pendapat ada dalilnya. Apapun dasar dalilku, ya itu. Kemudian pamalarokum anusillah. Kemudian sampai kepada kamu hadis Rasul. Sampai kepadamu hadis Rasul yang sampai kepadamu itu berbeda dengan apa? Dengan pendapatku atau berbeda dengan dalilku. Mungkin khilafah makuntu fal qawlu ma qala Rasulullah. Nah, maka yang benar bukan pendapatku, yang benar adalah yang pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita kita sampai hari ini baru makalah. Waqala yawman dijamilihi. Ini waqala Ismail ini Imam Syafi'i nanti. Imam Syafi'i berkata pula pada suatu hari kepada muridnya. Siapa muridnya? Al-Imam Muzani. Al-Imam Muzani itu ya, anak muridnya Imam Tirmidzi. Muzani namanya Ibrahim. Sering kita dengar Muzani. Wahai Ibrahim, kata dia apa? Masa la tuqallibuni, la tuqallibni. Lahnya nahi. Tuqallibni, oleh maju. La tuqallibni, jangan takut sama aku. Apa itu takut? Ngikutin aku, karena Muzani ini lama gitu kan. Yang tadi katanya nggak boleh takut kalau orang mutakhid ya. Wahai Muzani, wahai Ibrahim, jangan kamu bertaklid sama aku. Pikul lima aku semua apa yang dikatakan, jangan. Wandur bidalik dinafsik, wandur bidalika dinafsik. Lihatlah dirimu, maksudnya lihatlah dirimu. Ya, apa lihatlah dirimu? Ya. Artinya berpikirlah kamu. Ya. Berpikirlah kamu, jangan langsung kamu ikutin aja pendapatku gitu. Ya. Kamu harus gunakan ya ilmu gitu. Fa'innahu din. Nah, kalau memang pendapatmu berdasarkan dalil yang lebih kuat dari pendapatku, itulah din. Nah, apa itu? Itulah ajaran agama. Kamu nggak salah jalan kan gitu. Nah, itu kata Imam Syafi'i kepada anak muridnya. Wa nukila anhu rahimahullah ta'ala anhu qala. Nukila ada diriwayatkan, diriwayatkan dari Imam Syafi'i pula rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, masalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kama salih bilailin yahmilu khadmata haqabin wa fiha ab'a taldahu wa la yadri. Kata Imam Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i ini kata-kata hikmah, kata-kata mujarah. Masalul ladzi yatlubul ilma bila hujjah, perumpamaan orang yang menuntut ilmu bila hujjah. Orang yang menuntut ilmu dia hanya mengekor-ekor gitu. Orang perumpamaan orang menuntut ilmu mengekor-ekor. Artinya apa? Dia nggak berpikir.
Apa yang dikatain orang diambil gitu. Kan kalau udah bisa berpikir harus berpikir kan. Kecuali kalau memang nggak bisa pikir gitu. Kalau yang masih bisa, gunakan otak. Itu umpamaan orang yang menuntut ilmu tanpa apa hujah, tanpa dalil yang kuat. Kama sali hafidin bagaikan orang yang cari kayu bakar di waktu malam. Saya mau tanya, orang nyari kayu bakar gunanya buat apa? Masak. Kalau sekarang nggak usah dari kayu bakar, apa? Beli LPG. LPG kan orang memasak carinya gas LPG. Kalau dulu apa? Kayu bakar. Gitu kan orang tua kita dulu masaknya ke kayu buat masak. Orang yang menuntut ilmu nggak menggunakan akal, kagak punya dalil. Ini yang orang-orang. Bagaikan orang nyari kayu bakar di waktu malam. Apa yang terjadi? Ya, karena orang tua. Setiap ada kayu bakar diambil, setiap kayu bakar diambil, diikat. Nah di dalam kayu bakar itu ada ular, Dia panggul ke kayu bakar, kira-kira dicatek. Dia nggak tahu kan gelap. Bagaikan orang nyari kayu bakar pada waktu malamnya gelap tuh, wabiha apa? Di dalam kayu bakar itu ada ular, gelap nggak kelihatan. Akhirnya apa? Tahu dia panggul ke kayu bakar dicatek ular. Nah jadi dia nggak tahu kalau di dalam itu ada. Ya, jadi kalau orang mau cari kayu bakar, ya di waktu siang gitu kelihatan, ya periksa atau ularnya enggak. Nah demikian juga kalau ente menuntut ilmu, ya menuntut ilmu itu mana dalilnya, mana ininya, mana orang menuntut ilmu. Kalau orang awam kan taknya nggak perlu gitu, ya nggak ada lampu. Ya mana dalilnya, ini hadisnya periksa, hadisnya sahih atau tidak. Ya itu seperti orang dari kayu bakar di siang hari kelihatan kayu yang diambil itu kagak berbahaya. Kalau mau hari ya itu kan bisa dia dicatek kalau Nah yang terakhir kan Imam tadi dimulai dari Imam Abu Hanifah pesan gitu, Imam Malik pesannya itu, Imam Syafi'i pesannya. Nah sekarang yang terakhir Imam yang termuda adalah Ahmad bin. Ini Ahmad ini anak muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak muridnya Imam Malik. Imam Malik anak muridnya Abu. Masya Allah. Padahal guru sama guru berbeda-beda pendapat. Nah itu namanya orang berijtihad. Terakhir Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu li rajulin kepada anak muridnya. Apa kata Imam Ahmad? Sama seperti Imam Syafi'i. La tuqallid itu. Jangan kamu mengekor sama aku. Kalau memang kamu udah bisa membelain dalil saya sama yang dalil lain, jangan mengekor saya gitu ya. Jangan mengekor saya. Wala tuqallidan gitu. Wala tuqallidan malikan. Wala auza'iyyah. Wala nukhaiyyah. Wala ghairuh. Bukan hanya saya aja kan, jangan kamu ngekor kepada Imam Malik, Auza'i, Bukhari dan lain-lain. Wa khutil ahkama yang khaitu akhadu, ambillah hukum di mana mereka yang terdahulu telah mengambil. Dari mana tuh? Dari Quran hadis ya. Gitu. Dari kita ngikutin pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa jentuh perempuan apa tadi? Batal betul. Imam Syafi'i kan punya dalil. Mana dalil? Dalil. Ya. Nah kemudian kita lihat lagi. Imam Malik mengatakan untuk perempuan enggak batal. Ya. Kecuali kalau dimakai batal. Mana dalilnya gitu. Nah orang yang belajar itu harus lihat mana dalil Imam Syafi'i, mana dalil Imam Malik. Kalau memang dalil Imam Malik lebih kuat gitu Malik. Ya, kalau Imam Syafi'i dalilnya itu maksud gitu. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal pada anak muridnya, jangan mengekor aku, mengekor Imam Auza'i, Imam Malik dan lain-lain. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. La yang bagi di ahadin ayyukiya illa ba'da ayati fa'aqawilal ulama. Tidak boleh seseorang berfatwa. Apa itu berfatwa? Ya.
memberi suatu hukum, kecuali kalau dia sudah tahu semua pendapat ulama yang lain. Gitu. Jangan satu aja gitu. Jangan satu saja ini. Kan ini banyak zaman sekarang ini orang yang apa? Nah, yang apa tuh? Kayak orang baru bisa main silat baru tahu jurus-jurus ini. Kan gitu. Baru belum tahu jurus-jurusnya enggak apa. Iya, kan kalau orang mau berantem tuh harus sudah tahu apa jurus-jurus. Belum tahu jurus-jurusnya orang. Ada orang nggak miara jenggot langsung marahin. Haram, apa? Ini nggak miara jenggot. Itu kan pendapat satu imam yang mengatakan miara jenggot apa? Ada yang mengatakan miara jenggot sunat. Kok kenapa yang lain gitu? Haram ente pakai celana yang menutupi mata kaki. Ente harus pakai celana cingkrang. Itu pendapat yang mengatakan celana cingkrang satu ulama. Yang lain lagi ya. Itu masing-masing punya pendapat. Ya. Yang mengatakan pakai celana cingkrang takut kalau ujung celananya nyipret gitu. Nyipret apa? Botolan. Nah selama ente pakai menutupi mata kaki nggak nyipret, apa salahnya ente pakai itu gitu? Itu maksud itu. Bukan Imam Ahmad tadi. Nah Imam Ahmad mengatakan apa? Janganlah kamu betul memfatwa pada sesuatu masalah sebelum kamu mengetahui pendapat yang lain-lain. Bil mata wajariyah, yakin malah ibu tahu mata mereka. Nah kalau mereka sudah tahu, nah berarti kan nggak boleh melarang-larang orang. Selama ada ulama yang membolehkan, kok kenapa ini marah? Ya? Nah itu yang benar. Nah sampai sini wahiyah ba'du maqalat jasalullah, sebagian ya perkataan para ulama-ulama kita dulu nanti akan ditangkap lebih luas pada pengajian yang akan datang. Dulu itu Maulid Syafi'i, karena ingat bahwa mazhab Syafi'i itu disenggol nggak batal. Disenggol nggak batal. Iya. Nah itu ki. Nah jadi kalau yang benar mazhab yang asal itu disenggol-nyenggol gitu ya. Iya. Dan ada lamis, ada lamus. Iya. Jadi menurut mazhab yang buat tuh lamis walaupun baik kita nyenggol atau disenggol Batal. Ada ki mengatakan kalau yang batal kalau ente yang nyenggol, tapi kalau ente disenggol nggak batal itu ki. Nah. Ini kan pendapat yang Iya. lain lagi. Ya. Aman. Jadi nanti kalau kita memang belum bisa ada tuh mukorona itu membandingin dapatnya ada di sini ini kalau belum sampai itu ini kita nanya orang yang nanti orang yang nanti ini kita saran kalau ini mau mengikuti mazhab Abu Hanifah yang mengatakan disenggol atau menyenggol rumah kabatat caranya begini ya gitu. Caranya begini tidak apa biarnya itu caranya wudhunya itu harus ngikutin Abu Hanifah gitu. Ini jangan ente ikutin yang apa yang dia kata Allah tata cara wudhunya ngikutin mazhab Abu Hanifah. Ente harus tahu juga apa aja yang membatalkan dari yang begitu yang nggak batal. Yang batalin menurut Abu Hanifah itu apa? Jangan kami yang nyenggol, yang batalin Abu Hanifah. Tahu itu? Menurut Abu Hanifah, orang lagi punya wudhu keluar ke arah batal. Buka. Kalau menurut Syafi'i kan nyentuh batal. Tapi kalau keluar darah kalau Abu Hanifah batal. Ketika kita mengikuti mazhab Abu Hanifah yang mengatakan nyentuh perempuan apa? Enggak batal. Tahu berarti
keluar darah hukumnya datang buat Abu. Jangan sampai nggak tahu yang diikuti nyawa, yang nyentuh doang, keluar darah dia nggak tahu itu bakal buat Abu. Nah itu namanya bukan mengikuti, itu namanya talqin. Jadi nanya sama guru yang ngerti. Nanti guru yang nyaranin. Nah kalau ente ambil dia nggak usah pakai tanya guru, ente aja yang cari dah. Gitu, ente yang cari. Baik, langsung kita baca Rikul Tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita kejayaan dalam sehat afiat, dalam bertauhid hidayah, tetap iman, dan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul Fatihah. Alhamdulillah wa alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.